nunduk ke baris krim, pasti ada sesuatu nih, dibayar Kak Seto nih. Saya yakin dibayar. Kalau enggak, Rasanya masa kecil kita kurang bahagia tanpa mendengar wajahnya dan nasihat dari Kak Seto yang bikin adem. Terutama buat generasi 80 hingga 90-an. Tapi kenapa sekarang Kak Seto mendadak dipandang sinis oleh warganet? Ada apa sih guys? Ternyata semua itu bermula dari pembelaan dirinya agar tersangka Putri Chandrawati tidak dipisahkan dengan anak-anaknya. Itu berarti Kak Seto pengen ibu Putri tidak ditahan. Menurut Kak Seto, istri Ferdy Sambo tersebut memiliki seorang anak yang masih berusia 1,5 tahun. Sehingga dalam usia yang masih rentan tersebut masih membutuhkan sosok ibu sebagai orang yang paling dekat dengannya. Karena kasus itu, kini opini dan jargon netizen berubah dari Kak Seto sahabat anak jadi Kak Seto sahabat anak jenderal. Hingga diduga terima amplop coklat. Dengan pengalaman karir dan jabatan yang dimilikinya, penghasilan dan kekayaan Kak Seto tentu saja terbilang gede, hingga idealnya lebih dari cukup dan harusnya tak tergoda suap. Menurut kalian guys? Siapa sangka jika Kak Seto seorang psikolog anak paling populer di tanah air, dulunya saat kecil dikenal sebagai sosok bandel dan tidak bisa diam. Saat kecil, Profesor kelahiran Klaten pada 28 Agustus 1951 ini pernah beberapa kali jatuh hingga sempat mengalami fobia. Tapi ia selalu melatih diri agar fobia tersebut hilang dengan melakukan aktivitas ekstrim seperti parkour. Selama menempuh pendidikan tinggi, ia fokus menyelesaikan ilmu psikologi, mulai dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di tahun 1981, program Magister Psikolog Universitas Indonesia 1989, hingga meraih program Doktoral Psikologi Universitas Indonesia di tahun 1993. Kak Seto memiliki seorang istri bernama Deviana. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Eka Putri, Bimo, Shalomita, dan India Putri Catur Permatasari atau Dea Seto. Kalaupun dirinya saat ini menjadi psikolog anak legendaris tanah air, belakangan diketahui jika awalnya ia tak berminat pada dunia psikologi. Suatu hari ia memutuskan merantau ke Jakarta lantaran kecewa impiannya menjadi dokter tertunda karena tak diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga maupun Universitas Indonesia. Di Jakarta ia bekerja serabutan demi menyambung hidup sampai menunggu tes masuk Fakultas Kedokteran tahun berikutnya. Hingga suatu ketika, ia bekerja di Taman Kanak-kanak milik Pak Kasur, salah satu tokoh pendidikan tanah air, karena ia memang suka bercengkrama dengan anak-anak. Karena tak diterima di Fakultas Kedokteran impiannya, atas saran Pak Kasur, Kak Seto putar haluan masuk Fakultas Psikologi. Setelah menjadi asisten Pak Kasur, ia kemudian mengisi acara Aneka Ria Taman Kanak-kanak bersama Hedi Purwonegoro. Di sana, suami dari Deviana ini mendongeng, mengisi acara, belajar sambil bernyanyi, dan bermain sulap bersama anak-anak. Saat menjadi presenter itulah karakter si Komo yang ngehits ia ciptakan. Kini pendiri Yayasan Mutiara Indonesia, Yayasan Nakula Sadewa ini menjadi sebagai Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) sejak 1998. Pada Januari lalu, sosok yang ikonik dengan ponikas dan rambut tebalnya itu viral setelah videonya yang sedang berlari kencang menuai sorotan di media sosial. Kondisinya yang masih fit dan begitu sehat di usia jompo sukses menuai rasa kagum warganet. Kak Seto pun mengungkapkan rahasia tubuh primanya di usia kepala 7 dengan rumus akronim Gembira. Mulai dari G yang berarti gerak. Kak Seto mengatakan sejak muda dirutin jogging 3 hingga 4 km, push up 80 kali, salto, dan aktivitas fisik lain. Berikutnya E. E adalah emosi cerdas. Kak Seto selalu memanage emosinya secara elegan. Jikapun marah, ia ekspresikan tanpa harus meledak-ledak. Huruf M yang berarti makan.
Kak Seto melakukan diet seimbang bernutrisi dan merupakan seorang vegan. B merupakan kata kunci bersyukur. Kata ini menunjukkan sisi spiritual Kak Seto yang selalu bersyukur dan berdoa. I adalah istirahat. Kak Seto tidur teratur 8 jam, tidur pukul 10 malam dan bangun jam 6 pagi, sholat subuh dan berolahraga. Selanjutnya R adalah kepanjangan dari rukun. Ini menunjukkan upayanya menjaga hubungan harmonis dengan anggota keluarga. Yang terakhir adalah A, aktif berkarya. Meski tergolong usia pensiun, Kak Seto masih terus berkarya dan mengabdi untuk bangsa hingga kini. Ada yang terinspirasi nggak nih dengan rumus gembiranya Kak Seto? Sudah berkarir sejak tahun 70-an dan terus berkarya lebih dari 4 dekade. Nama besar saudara kembar Kresno Mulyadi ini mengantarkannya pada kesuksesan hingga memiliki sumber penghasilan yang melimpah dan dijuluki Sultan Lebak Bulus. Penghasilan tersebut antara lain ia peroleh dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia dan Guru Besar Universitas Gunadarma. Selain itu, Kak Seto juga memiliki lembaga pendidikan homeschooling Kak Seto, menjadi pembicara dalam berbagai forum dan seminar. Kak Seto juga mendapatkan pemasukan saat berpartisipasi membintangi film, menjadi pencipta lagu, hingga pemasukan sebagai penulis buku. Bukan tanpa alasan, Kak Seto mendapatkan julukan Sultan Lebak Bulus. Hal itu bisa dilihat dari potret rumah kakek 71 tahun ini yang terbilang asli dan luas, hingga mencakup 2 provinsi, Jakarta dan Banten. Rumah Kak Seto beralamat di kawasan Lebak Bulus. Rumah dengan nuansa putih minimalis itu didesain memiliki rumah dan anak rumah yang menjadi tempat tinggal dan sekaligus tempat bekerja yang nyaman. Karena itu, selain rumah Kak Seto, ada pula rumah anak-anaknya serta rumah untuk bekerja. Halaman rumah Kak Seto yang luas ditumbuhi rerumputan hijau yang membuat suasana semakin sejuk. Di halaman yang luas itulah Kak Seto biasa berolahraga. Di sisi lain terdapat arena bermain anak. Yang tampak menonjol adalah rumah khusus kantor yang bernuansa ceria dan lekat dengan dunia anak. Termasuk adanya ruang galeri yang memajang penghargaan yang diterima Kak Seto. Tak hanya warganet yang menyudutkan Kak Seto, pengacara Diolipa Yumara juga mengkritik keras Kak Seto yang terkesan tunduk pada Bareskrim dan meyakini Kak Seto terima suap. Menjawab tudingan itu, Kak Seto menegaskan tidak menerima sepeser pun dari Ferdy Sambo. Lebih jauh, Kak Seto mengatakan sejak bergiat mendampingi berbagai kasus yang melibatkan anak di tahun 1998, ia mengusahakan sendiri segala biaya kegiatan pendampingan. Bahkan demi biaya pendampingan kasus, ia mengaku sampai berkorban menjual kendaraan hingga villa untuk biaya dinas dan gaji pegawai. Guys, kalian bisa menerima argumen Kak Seto atau malah setuju dengan tudingan pengacara Diolipa?